والتعلم والتعليم النفع والانقطاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والاستعانة ونستفيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجهنا ومحبته وقتله وسائر سبحانه وتعالى. اللهم باركنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوحات العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وكرمنا بالعافية يا أرحم الراحمين. زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والدنيا والآخرة ومن المقربين كسر النوال حسنا في أرض لا قريبا إلى زوالهم في أبينا نسألك لك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat usaha atau tempat ma'isyah saudara kita Kak Weli yang berkesempatan pada malam hari ini kita baca nama majelis rutinan kita di malam Sabtu membahas kitab Nailul Roja. Semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah, menjadi tempat perkantor atau wasilah untuk beliau memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berdoa Allah agar istiqamah di dalam ta'lim dan ta'allum ilmu agama. Melanjutkan daripada pelajaran kita yang kemarin meneruskan tentang masalah hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya hal-hal yang membatalkan sholat setelah ini sudah masuk ke perkara yang ke-12. La niyatukan di sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah niat memutus atau menghentikan sholat. Di tengah-tengah sholat terletak di dalam hati aku nak batalkan sholat, maka kita sholat batal. Maknanya doanya sholat tetap perlu aidon, bahwasanya sholat itu juga bisa batal biniyatil huruf minha halan, yaitu dengan adanya niat keluar dari sholat. Jadi niat untuk menghentikan sholat di tengah-tengah sholat, artinya untuk membatalkan sholat seketika. Ada waktu masalah atau semisal di dalam hati atau niat nak batalkan sholat setelah rakaat berikutnya. Belum yang dikisahkan itu pas adanya itu dia sudah batalkan sholat. Ada kira-kira macam itu. Pas lagi tengah-tengah sholat, lagi konsumen aku telepon, bahkan nak ngantar ke paket, nanti paket. Maka terus sholat kamu batal dengan perlu atau adanya nak batal sholat. Dengan sholat yang adanya batal sholat itu sudah membatalkan sholat. Barulah sholat mufrad atau adanya batalkan sholat untuk melakukan sholat yang selanjutnya. Adalah munafati jasmi. Ana bertentangan dengan jazm. Jazm itu artinya ketegasan, kemantapan itu di dalam sholat al-masyhur yang dalam kemantapan ini disyaratkan dalam berfiha. Jadi adanya kita niat tidak melakukan sholat mulai dari awal sampai akhir, niat itu harus tetap ada. Jangan sampai di tengah-tengah kita atau niat untuk menanggalkan atau menghentikan sholat. Wahaziyah khasnatus saniyata asyara. Dan perkara ini adanya untuk melepaskan diri dari sholat di tengah-tengah sholat. Ini adalah perkara hal-hal yang membatalkan sholat yang ke-12. Wa ta'ali bi qad'iha bi syai'in. Lalu kemudian hal-hal yang
mengatakan sholat berikutnya menggantungkan sesuatu untuk supaya bisa menggantikan sholatnya. Jadi kalau hujan, sholat pun aku tidur atau sholat pun aku gunakan. Jadi menggantungkan dengan sesuatu. Kalau lebih datang, sholat aku istirahat dulu. Kita dulu. Memutus sholat di tengah-tengah sholat tidak boleh, menggantungkan sholat dengan sesuatu juga tidak boleh. Al-ma'na anna sholat kata perlu aidon, maksudnya sholat juga bisa batal bita'likil furuji minha bi husuli syai'in, dengan menggantungkan niat untuk mengeluarkan, untuk keluar dari sholat. Bi husuli syai'in itu digantungkan dengan akan supaya bisa mendapatkan sesuatu yang belakang digantungkan dengan sesuatu pada dunia. Misalnya kalau orang yang dikatakan, kalau hujan yang dikatakan aku tiba-tiba hujan, sholat aku batal. Dalam aku macam itu ketika wa ila ya'lam bidunawina meskipun sesuatu yang kita gantungkan di tengah-tengah sholat ini tidak bakal terjadi. Ya, meskipun tidak bakal terjadi. Ada perasaan bakal hujan, orang belum diangkat. Ya, dia bakal ke sholat kalau hujan turun juga tidak turun. Nak dia terjadi, nak dia tidak, kalau tergantung dengan sesuatu ketika sholat, maka bisa membatalkan sholat. Al-Qana muhalan adatan atau digantungkan dengan perkara yang mustahil menurut kebiasaan. Kasuh sama seperti halnya akak naik ke pucuk langit. Pas wali misalnya layaknya, kalau aku naik ke langit, kenapa sholat? Kalau aku naik ke langit, aku nanti sholat, aku hentikan sholat atau aku keluar dari sholat. Nah ini perkara yang mustahil menurut kebiasaan. Ya bisa terjadi di putra-pila atas kuasa Allah. Bisa terbiasa kalau Allah baru tirakat. Kalau tirakat baru dizikir itu ini, namun hal yang keistimewaan sendiri. Kalau dia pakai terbang misalnya. Nah di tengah-tengah dia menentukan hal, menentukan sholat dengan suatu hal yang mustahil menurut kebiasaan, ini kita bisa menggunakan sholat. Lalu yang selanjutnya, la indana muhalan apa? Tidak membatalkan sholat bila mana perkara yang mustahil ini, bila mana mustahilnya secara akal baik. Kalau tadi kan secara adat, kalau secara adatnya mungkin terjadi. Kalau secara akal, perkara yang mustahil secara akal itu yang mustahil terjadi. Akal itu tidak akan benar kan, itu saja terjadi. Contohnya berbagai ibadah doain. Seperti halnya di dalam sholat bila berkumpul antara tidur dan marah, artinya fokus ke sholat. Ya, nah ini tidak batalkan sholat karena secara akal itu tidak akan mungkin terjadi. Atau semisal katul wal wasri yusyai'in wahidin, akal kita tidak nyambung bila mana suatu benda itu dalam satu waktu bisa panjang, bisa pendek, ya. Atau diwawas yusyai'in wahidin dalam wahidin, suatu benda itu dalam satu waktu bisa panjang, bisa pendek. Kalau tidak panjang berarti pendek. Kalau tidak pendek berarti panjang. Tidak mungkin dalam satu waktu baca dia berubah, bisa panjang, bisa pendek. Atau semisal bergerak diam dalam satu waktu, akal itu benar-benar tidak. Diam bergerak dalam satu waktu tidak mungkin. Kalau tidak bergerak ya berarti dia. Kalau dia berarti tidak bergerak. Nah ini mustahil akal. Perkara yang mustahil menurut akal. Kalau menurut adat
Kita tentu satu perkara menurut adatnya tadi, dia terjadi atau enggak, maka itu bisa membatalkan sholat. Wazir yang satu sali satu asyara, dan yang ini termasuk perkara yang ke-13 minal fisali ala 30 biasa yang bisa membatalkan sholat. Lalu yang selanjutnya waqtaratu fi qat'iha, bimbang di dalam menghentikan sholat. Di tengah-tengah sholat dibimbang. Nak dilanjutkan apa tidak? Dilanjutkan apa tidak? Ya. Kalau tadi kan yang pertama tadi di dalam sholat, di tengah-tengah sholat, atau dia nak berhenti sholat, atau dia untuk keluar dari sholat. Yang kedua tadi tidak token, ya, kalau terjadi aku nak berhenti sholat. Padahal entah terjadi entah tidak, ya tetap melakukan sholat. Nah, yang ketiga bimbang. Nah, itu teruslah tidak sholat, teruslah tidak. Atau api, bunyi lian. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tidak sholat. Kalau dalam sepi ketika di dalam memutus sholat, itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Karena sholat akan tumbuh itu kalau terkumpul minha, bahwasanya sholat itu bisa batal dengan sebab kebimbangan untuk keluar atau menghentikan sholat meskipun untuk melakukan sholat yang berikutnya. Bahkan taroduk syukur dan sama hukumnya seperti bimbang di dalam keluar untuk sholat atau fil istimrar, ragu-ragu. Kalau di istimrar itu tidak diteruskan mudah. Ragu-ragu itu sudah bisa membatalkan sholat. Masalah kalimat dia termasuk usaha asyara, sebagaimana telah disebutkan di dalam perkara yang sebelumnya tadi, yang di perkara yang kedua sama halnya seperti memutus sholat. Wahazil fasad terlebih asyara dengan soli ada 30 sholat. Nah, ya, karakter ini atau bimbang di dalam terus tidak sholat ini termasuk perkara yang ke-14 daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi bab tentang pembatalkan sholat ini sudah selesai, ya. Insyaallah kamu paham. Kalau tidak paham ya kita lagi. Nah, selanjutnya sekarang kita bakal masuki masalah bab sholat berjamaah. Di sini diterangkan pasal allazi yalzamu fihi niyatul imamah arba'ah, bahwasanya ada perkara yang wajib fihi di dalam perkara itu, yaitu sholat, yang mana di sholat itu niat menjadi imam itu wajib. Ada 4 tipe sholat, yang mana 4 tipe sholat ini ketika dikerjakan statusnya bukan berdoa itu sebagai imam, maka wajib kita lihat ke dalam hati kita untuk menjadi imam. Ya, 4 tipe sholat. Selain 4 itu tidak wajib. Misalnya nih, di tengah-tengah kamu sholat dewan di masjid, lagi baca Fatihah, tiba-tiba di belakang ada wong tak belok sholat. Kamu tidak wajib niat jadi imam. Yang wajib niat itu menjadi makmum. Nah, kalau imam tidak wajib kecuali pada 4 sholat. Yang pertama al-Jumu'ah, sholat Jumat. Baik makmum maupun imam itu harus niat di dalam hatinya. Ya, sengaja aku niat sholat panggung Jumat 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah. Kalau seandainya dia menjadi imam sholat Jumat tidak ditentukan dia untuk menjadi imam, maka sholatnya tidak sah. Kalau makmum otomatis sholat Jumat, sholat 5 waktu tetap. Kalau seandainya dia jadi makmum, dia niatkan di dalam hati jadi imam. Tapi kalau niat menjadi imam itu tidak wajib Jumat kecuali pada ini ya. Pertama sholat Jumat, yang kedua wal mu'adah, sholat yang diulangi. Semisal ini
Mau besok jadi kiai, ya. Jadi habis aku jalan-jalan misalnya, sholat zuhur di jalan, baliklah jam 1. Tidak tahunya satu-satunya tadi belum sholat zuhur, berarti kan butuh imam. Nah, namanya sholat mu'adah, mengulangi sholat yang pertama sah, sholat yang kedua itu untuk mengambil fadilah jamaah. Boleh begitu, ya. Nah, ini yang sholat mu'adah seandainya menjadi imam, maka harus ada niat di dalam hatinya untuk menjadi imam. Misalnya sholat dewean, tiba di jalan atau ke masjid, lagi ngelakuin sholat itu kan sholat lagi apa? Sholat pertama sah, sholat yang kedua untuk mengambil fadilah jamaah. Jadi kalau status mau diikut menjadi imam, maka dia harus dalam hatinya niat menjadi imam. Wal manjurah jamaah, dan sholat yang mana dia punya nazar. Jadi aku sholat asar berjamaah, aku nazar sholat asar ini harus berjamaah. Nah, nazarnya pasti ditebus, tiba-tiba pasti ditebus, dikontrak oleh jamaah supaya jadi imam. Maka ketika dia menjadi imam, dia harus meletakkan di dalam hatinya wajib menjadi imam. Lalu selanjutnya wal mutaqaddimatu fil fardh, salat jamaah takdim dalam kondisi hujan. Kalau seandainya dia ditunjuk jadi imam, maka wajib di dalam hatinya untuk menjadi imam ketika dia sholat. Jadi sholat jamaah takdim itu bukan hanya diperbolehkan ketika safar, juga diperbolehkan ketika dalam kondisi hujan, tapi atau syarat-syarat tertentu nanti dijelaskan di bab selanjutnya. Jadi intinya empat sholat ya. Tak sholat jangan di situ wajib untuk berniat di dalam hati untuk menjadi imam kalau memang dituju menjadi ada. Ya, intinya kalau kita jadi makmum itu hukumnya wajib niatnya di dalam hati menjadi makmum. Tapi kalau jadi imam tidak wajib, cuma anjuran. Ya. Maknanya adalah wajib al-imam niatul imamah, bahwasanya perkara yang wajib atas imam niatul imam untuk menjadi imam. Akhir suami disertai takbiratul ihram ila salat di antaranya salat al-ta'un ada 4 yang pertama Jumat, wal mu'adah salat yang diulangi, wal majurah dan salat yang dinazari, jama'atuha yang dilakukan secara berjamaah, wal majmu'atu lil qadar jamaah takdimi, dan sholat jamaah takdim yang dilakukan ketika dalam kondisi walau tarokaha fiha, kalau semisal ulungnya tadi dituduh dari imam di dalam sholat yang telah disebutkan tadi, kok dia meninggalkan niat menjadi imam, lam tasih sholat tubuh, sholatnya tidak sah. Illal manjurah, kecuali sholat yang dinazari tadi secara berjamaah. Dari kembali kota itu cuma yang satu sholat yang dinazari. Faedah akan itu fuada, tidak sah sholatnya tapi terhitung sendiri. Wayang samu dalam dihitung berdosa. Dia sah tapi berdosa. Waladani bunyatul imamati fima siwa hazil arba'ah, dan tidaklah wajib niat untuk menjadi imam selain daripada 4 sholat ini tadi, tidak wajib lagi. Nah, segala sesuatunya itu pasti ada pengecualiannya. Lagi labutnya akan tetapi seharusnya minha daripada sholat dihusuli fadilatul jamaah. Alangkah bagusnya niat menjadi imam itu tetap terletak di dalam hati meskipun tidak wajib. Agar kenapa? Dihusuli fadilatul jamaah, agar supaya mendapatkan fadilah pahala berjamaah. Paham ya? Insyaallah paham. Jadi kalau susah kita sholat TBA,
Di sini dari contoh, kalau lawan hati askaiha, asallallahu alaihi fakot. Kalau seandainya seseorang berniat menjadi imam di tengah-tengah dia sholat, hasil lahu min maka hasil karena dia memperoleh fadilah jamaah mulai dari dia niat menjadi imam. Contohnya, yang mana sholat dewean, lah dapat 1 rakaat, tiba-tiba baru datang di belakang. Nah pas rakaat kedua baru dulu. Nah di rakaat kedua dia mulai niat menjadi imam karena sudah ada dia dalam ini sudah tahu bahasanya ada yang ikut. Nah dia terhitung mendapatkan fadilah jamaah ketika dia mulai berniat menjadi imam. Tapi kalau seandainya kamu sholat berjamaah dari awal kamu ijak niat jadi makmum, tidak sah juga. Karena yang namanya makmum pasti itu. Kalau tidak niat makmum berarti sholatnya mutlak. Mari DWA. Paham? Nah sekarang masuk ke dasar syurutul mutlaq ada asyara. Syarat berjamaah, syarat mengikuti ada 11. Al-ma'na maknanya adalah anna syurutah bahwasanya syarat-syarat Allah dikusyarat yang isyaratkan isihati qudlatul makmum agar sah berjamaahnya makmum bil imami dengan si imam ahada asyara ada 11. Nah ini yang perlu kita perhatikan ketika kita sholat berjamaah. 11 perkara ini harus dipenuhi bagi si makmum. Yang pertama wa ala ya'lamu bimana salatu imamihi bihadasin awwalihi. Si makmum tidak tahu batal salatnya si imam baik dengan hadas maupun dengan hal-hal yang membatalkan lainnya. Intinya dari mulai awal dia sholat, dari mulai dia sebelum sholat sampai selesai sholat, si makmum tidak tahu kalau si imamnya dalam kondisi batal. Intinya dia harus yakin aku sah, imam sah ketika dia melaksanakan sholat. Jadi maknanya annal awwala min syuruti sihatil qudrat, bahwasanya yang pertama daripada syarat sahnya berjamaah ala ya'lamal ma'mum batlannya sholatul imam. Si makmum tidak mengetahui batal sholat si imam dan bima ittafaqa dengan hal-hal yang memang sudah disepakati ala bukannya sholat, bahwasanya dengan hal-hal yang memang disepakati perkara-perkara yang membatalkan sholat fihi al-hadas wal kubur seperti halnya hadas dan kekufuran. Contoh misalnya ada si A ini jelas-jelas kafir, nah kok kita jadi makmum kan? Ya mungkin kita sudah tahu posisi dia kafir, tapi kita jadi makmum. Atau semisal aku sholat maghrib, sebelum maghrib aku sudah punya wudhu. Setelah selesai maghrib, kafir, ngobrol. Nah setelah maghrib itu kafir ngobrol, oke. Nah selama roki separuh tahu. Asal kita di Australia itu, tahu waktu bisa masuk. Padahal kita tahu bahwa hanya Ustaz Labata, tapi apa yang akan diulang pada sholat Islam. Nah kalau sudah tahu maka sebenarnya tidak boleh juga ya. Tapi dia jangan sampai jadi makmum. Jadi kenapa jangan sampai si makmum itu tahu batalnya si tapi kalau tahu yang setelah selesai sholat, makmum sah, imam tidak sah. Contoh, si imam tadi pas sholat, ya dia sudah tahu bahwa dia mau najis, tidak tahu. Kalau dia atau si imam tadi tidak tahu bahwasanya dia tadi sudah kecil, dia lupa, dia tadi. Tahu-tahu habis sholat ngomong sama makmum.
Begitu, aku juga di tak sah orang itu. Yang tidak sah itu cuma imamnya, makmumnya tetap sah. Karena makmum tidak mengetahui batalnya seiman. Jadi yang wajib pulang ada imam. Kita yang mau tidak. Yang pertama, bakal ini dibuat disamakan hukumnya seperti mengetahui dengan batalnya imam adalah iktikadul zalim wa ilam yahkum bibutlanihi, yaitu keyakinan si makmum bahwasanya si imam ini batal sholatnya. Dalam arti kalau seandainya aku bermakmum dengan si imam ini tidak bakalan sah sholatnya. Wa ilam yahkum bibutlanihi, meskipun si imam tidak menghukumi bahasanya sholat batal. Katanya kamu juga ada ini ijtihad dan kita seperti halnya ada dua blok. Kalau telah di sini contohnya Kusmawi sama Sofyan misalnya. Akhirnya ke dusun tinggal. Dusun tinggal tadi jauh dari pemukiman warga. Ya, masih banyak utang belangkaan. Dan dua-dua ini ijtihad tentang masalah kita, masalah zuhur, tidak kedua. Karena kita ini mana ke sana, waktu Kusnawi. Wih, dah, kata Sofyan, mana situ? Dah cocok ini yang dapat berbuat. Nah, yang macam ini, apa intinya berkeyakinan si makmum, misalnya si Kusnawi, di kota jadi makmum, Sofyan jadi imam. Nah, si Kusnawi berkeyakinan bahwasanya kita ke di sana. Nah, si Sofyan berkeyakinan bahwasanya kita di situ. Itu namanya berarti kan yakin bahwasanya salah kita si Sofyan dagal atau jadi Sofyan. Nah, yang kedua Sofyan sebaliknya tidak baca itu makmum kepada si Kusnawi karena buat tidak ada kesesuaian di dalam ijtihad. Al-fima ini atau dalam masalah dua air yang sifat suci yang sifat najis atau dua ganyur. Si Kusnawi ngomong kamu Sofyan, ganyur ini suci. Kata Sofyan, tidak, ini yang bukan najis, yang suci itu yang ini. Tidak cocok, tidak ketemu. Satu sama lain saling menguatkan pendapatnya masing. Al-Fisawra ini banjirin atau ada pakaian, dua pakaian sifat najis, yang sifat suci. Waktalah, jadi kedua-duanya sama-sama berselisih. Fa'inah wilayah sihu ibtida'u ahadihima bil akhar, maka salah sifat dari keduanya tadi tidak sah bila menjadi melakukan salat berjamaah. Nak si A jadi imam tak baca, nak si B juga jadi imam tak baca. Karena tidak ada kecocokan dalam ijtihad. Lalu yang selanjutnya si makmum syaratnya Allah ya'na tidak wujuban qada'iha alaihi, tidak meyakini wajib mengqada' sholat bagi si imam itu tidak wajib ya, si imam itu tidak wajib untuk mengqada' sholatnya. Dalam arti apa? Si makmum sudah yakin si imam ini tidak batal. Tapi kalau seandainya si makmum tidak yakin bahwasanya imam ini apa sholat yang tidak sah, yakin dia bahwa sholatnya sah, maka si makmum tidak boleh bermakmum dengan si imam. Maknanya alasannya dosanya syarat yang kedua bagi si makmum syurut yang kedua adalah syarat sahnya makmum Allah yang tadi kalau makmum berubah pada Islamnya ala imam, tidak meyakini si makmum tidak meyakini wajib mengqada sholat atas si imam. Ka'ayatuna mu'nisan fakidah bitahuraini, seperti halnya si imam dalam kondisi berhadas, sementara si imam ini tadi tidak mempunyai dua alat untuk bersuci. Fakidatul farul ini ya, dia tidak bisa menggunakan baju, dia juga tidak baca penonton tidak baca penonton jadi fakidatul farul ini
tidak datuk gaduh, tidak datuk tebur, yang dibaca digunakan untuk bersuci. Baik karena pada Islam meskipun si makmum juga sama. Dan syarat sahnya sholat itu kan harus suci. Mana nak ikut imam tidak suci? Paksa jadi sholatnya harus dewek deh. Namun sholat apa? Kalau dalam kondisi darurat sholat apa namanya? Dihormatil waktu. Kalau sholat dihormatil waktu berarti wajib diulang. Apa? Akan kondisi darurat. Dia tidak bisa memenuhi syarat sahnya sholat. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, syarat sahnya berjamaah alla yakunna mahmumah. Si imam ini bukan makmum. Imam yang kita ikuti ini bukan makmum. Maknanya apa? Asal dan syurut yang kedua, bahwasanya syarat yang ketiga daripada syarat salat berjamaah alla yakunna al-imam mahmuman ala tidak. Bahwasanya si imam bukanlah makmum ketika dia sedang kita ikuti, ketika kita sedang berjamaah dengan dia. Istihalat dikomi tidak makruhan, karena sangat mustahil bila mana keberadaan imam itu posisinya dia diikuti dan mengikuti itu tidak mungkin. Tidak. Dalam satu waktu itu dia ikut dan mengikuti, tidak mungkin. Dia diikuti dan mengikuti tidak mungkin. Contohnya jangan di sini ada Febri sholat, tiba-tiba ada si Yudi nak pamuk dengan si Febri. Dan jelas-jelas si Yudi ini jadi makmumnya si Febri. Nah, kasih kaki, nggak buat sentuh. Si Panji ini jadi makmumnya Yudi. Nah itu tidak mungkin, tidak jelas si Yudi jadi makmum. Kalau infra'at kedua maka masjid jaza iktidaubi. Nah kalau semisal jamaah tadi sudah terputus dalam arti apa? Si masjid jamaah yang datang telat, maka saja si imam kawali sudah menyelesaikan 2 rakaat, tiba-tiba Yudi datang, jadi makmumnya kawali selesai, otomatis Yudi nambah 2 rakaat. Nah ini kan posisinya sudah terpisah. Si kawali sudah selesai, Yudi tinggal teruskan kekurangan sholatnya, kekurangan rakaatnya. Masuk lapus mawi, jadi makmumnya Yudi. Nah macam itu tidak apa-apa, karena jamaah yang pertama sudah selesai. Paham? Nah, jazal tidak ini walaupun ini hajat, meskipun kita jadi makmum masjid ini dalam kondisi sholat Jumat di rakaat kedua, posisinya kita masuk jadi makmum di rakaat kedua. Sholat Jumat sudah 1 rakaat, kita masuk jadi makmum masuk. Imam sama jamaah yang sudah selesai, kita tinggal nambah 10 rakaat. Itu juga ada beberapa yang katanya telat. Kadang sholat Jumat jadi makmumnya kita yang telat kurang serakaat tadi. Nah ini kalau menurut Imam Al-Dohan sah. Sholat Jumatnya belum sah meskipun telat 1 rakaat. Wa khalafahu dengan pendapatnya Imam Rabi. Kalau Imam Rabi mengatakan tidak sah, jadi harus diganti dengan zuhur. Jadi intinya kalau misal kamu sholat Jumat dan telat, datangnya di rakaat kedua, kamu nambah 1
rakaat. Tapi kalau sama selalu kamu tidak dapat rakaat, cuma dapatnya pas tahiyat akhir, niatnya tetap sholat Jumat, tapi setelah salam si imam, kamu harus dapat 4 rakaat. Itu kalau semisalnya ketinggalan 2 rakaat. Wa kataha kutikau imam ma'lumat asyaf kutikau nizam kazalik. Sama dihukumi keberadaan imam itu sebagai makmum